Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjut pada babun na'ti. Tadi sudah zonnah wa akhwatuha. Sekarang kita masuk ke babun na'ti, atau salah satu dari bab tawabi'. Bab tawabi', isim-isim yang mengikut. Na'at, gambaran umumnya dulu. Na'at kemarin sudah dijelaskan bahwa na'at itu terbagi dua. Ada namanya na'at hakiki, ada namanya na'at sababi. Ada namanya na'at hakiki, ada namanya na'at sababi. Na'at hakiki itu dia merafa isim dhamir yang kembali ke man'utnya, atau dia mensifati, cocok ini, begitu pengertiannya. Murafa isim dhamir yang terkandung di dalam isim fa'il, isim sifat itu yang kembali ke man'utnya. Sedangkan na'at sababi dia murafa isim zahir, isim zahir atau murafa ma'mul. Dia murafa isim zahir, yang dimana isim zahir itu sandar kepada isim dhamir, isim dhamirnya kembali ke man'utnya. Itu namanya na'at sababi. Kalau na'at hakiki mensifati man'utnya, kalau na'at sababi mensifati ma'mulnya, atau isim yang berkaitan dengan man'utnya. Kemudian na'at itu harus mutabaqah dengan man'ut. Na'at harus mutabaqah dengan man'ut dari 4 hal. Yang pertama dari segi i'rabnya, yang kedua dari segi jumlahnya, mufrad, mutanna, jama'. Yang ketiga dari segi mudzakkar, muannas. Yang keempat dari segi ma'rifah, nakirah. Itulah gambaran tentang na'at. Dan na'at terjadi pada isim sifat. Kalau kan isim sifat ya tidak bisa. Ada isim masdar, tapi isim masdar itu bermakna sifat. Seperti asadun, itu bukan isim masdar tapi jamid. Asadun, singa, tapi sifatnya pemberani, makanya boleh menjadi isim sifat. Babun na'ti, bab tentang na'at. An-na'tu, na'at adalah tabi'un. Ini khabar dari na'. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at adalah isim yang mengikuti man'utnya, yang mengikuti man'ut fi raf'ihi pada rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan khafatnya atau jarnya, wa ta'rifihi dan ma'rifahnya, wa tankirihi dan nakirohnya. Yang dimaksud dengan fi raf'ihi pada rafa'nya itu sebenarnya di dalam kitab Tasyrihul Khalal dikatakan fi raf'ihi, raf'i di situ menjadi mudhafun ilaih dari kata nau. Takdirnya fi nau'i raf'ihi, pada macam rafa'nya, bukan pada rafa'nya. Jadi yang dimaksud dengan fi raf'ihi di sini fi nau'i raf'ihi, pada macam rafa'nya. Karena sekalipun beda tanda i'rabnya itu boleh. Kalau na'atnya di rafa' dengan dhamma muqaddarah karena isim mangkus, sedangkan sifatnya menjadi dengan isim mu'rab, isim mufrad, itu boleh.
Yang penting sama-sama di rofa, sama-sama di rofa. Contohnya ja'al fata al-mahiru, telah datang pemuda yang mahir itu. Al-fata maksur dhamma muqaddarah, al-mahiru zahir. Yakni maksudnya anna na'ta, apa bacanya itu? Yatba'u man'utahu. Maksudnya bahwasanya naat itu mengikuti man'utnya fi raf'ihi in kana marfu'an, pada rofanya jika dia dirofa, wa fi nasbihi in kana mansuban, dan pada nasabnya jika dia dinasab, wa fi khafdihi in kana makhfudan, dan pada jarnya jika dia dijar, wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan, dan pada ma'rifahnya jika dia ma'rifah, wa fi tankiri in kana nakiratan. Gitu. Jadi harus mengikut dari segi ma'rifah, nakironya, marfu, mansub, majarurnya, semua harus mengikut. Wadhalika, dan hal itu fin na'til hakiki, dan hal itu adalah dalam gambaran na'at hakiki. Ja'a Zaidun al-mahiru, Zaidun ma'rifah, al-mahiru juga ma'rifah. Zaidun rofa, al-mahiru juga di rofa. Itulah na'at hakiki. Wa huwa ar-rafi'u, na'at hakiki adalah ar-rafi'u murafa li dhamiril man'ut. Murafa isim dhamirnya man'ut, yang disifati, yang dinaati. Murafa isim dhamirnya man'ut. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Kalian perhatikan nih. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa i'rabuhu, dan i'rabnya qama fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati dhahirati wal 'aqilu na'tun li Zaidun, dan al-aqil itu na'at kepada Zaidun, lafaz Zaid. Wa na'tul marfu'i marfu'un, dan naatnya isim yang dirofa itu dirofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu, ad-dhammatu dhahiratu, dan tanda rofanya adalah dhamma zahir. Dan naatnya yang dirofa, sifat dan naatnya yang dirofa itu dirofa. Apa naatnya? Bukan, sinusnya naatnya dirofa itu al-aqil. Al-aqil itu naatnya ke Zaidun. Karena Zaidun di situ dirofa, maka dia juga dirofa. Begitu maksudnya. Mana nih? Wa huwa tabi'un lil man'uti fi raf'i wa ta'rifi. Wa huwa situ kembali ke mana?
Lafaz al-akil itu mengikuti, dan al-akil itu mengikuti isim yang dinaati, mengikuti naat fi raf'i, mengikuti man'utnya pada rafanya dan ma'rifanya. Wa huwa tabi'un lil man'uti fi raf'i wa ta'rifi. Dan al-akil mengikuti man'ut pada rafa dan ma'rifanya. Wa ra'aitu Zaidan al-akilah wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun wa Zaidan maf'ulun bih mansubun bil fathati dhahirati. Jadi setelah nanti ini kalau tamat Mukhtasar Jiddan seperti dulu kelompok A harus dihadapkan ke ustaz-ustaz. Wal akila natun li Zaidan atau li Zaidin mansubun aidan bil fathati dhahir, dinasab juga dengan fathah zahir. Faqad tabi'ahu fi nasbihi wa ta'rifihi, dan dia mengikutinya pada nasabnya dan ma'rifahnya. Karena Zaidan dinasab maka al-akilah juga dinasab. Zaidan ma'rifah maka al-akilah juga ma'rifah. Begitu seterusnya sebenarnya. Wa marartu bi Zaidin al-akili wa yarabuhu marartu fi'lun wa fa'il wa bi Zaidin al-ba'u harfu jarrin wa Zaidin majrurun bil ba' wal akil na'tun lahu, na'at kepada man'ut majrurun bil kasrati dhahirati, dijar dengan kasrah zahir. Faqad tabi'ahu fi raf'ihi fi khafdihi wa ta'rifihi, ia mengikutinya pada jarnya dan ma'rifahnya. Wa taqulu fit tankir, dan engkau mengatakan pada isim nakirah, pada kenakirohannya. Ini isim nakirah. Tadi kan contoh-contoh ma'rifah. Sekarang nakirah. Ja'a rajulun akilun. Karena rajulun nakirah, makanya naatnya juga harus nakirah. Wa ra'aitu rajulan akilan wa marartu bi rajulin akilin. Diikuti semua pada nakirahnya. Wa yarabuhu kalladzi qablahu, dan i'rabnya itu seperti yang ada sebelumnya. Faqad tabi'ahu man'utahu faqad tabi'a man'utahu, dan ia mengikuti man'utnya fil i'rabi wa tankir, pada i'rabnya dan nakirahnya. Ini namanya naat hakiki. Jangan lihat persoalan kalian paham tentang naatnya ya, perhatikan juga lapas-lapas yang ada di dalam kitab Matan Jurmiyah. Di dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Selanjutnya itu dibahas tentang bahwa naat itu kadang ma'rifah, kadang nakirah. Kemudian musannif menyebutkan pembagian isim-isim ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ma'rifah itu ada 5 hal. Cuma itu nanti dibahas ke malam apa insyaallah. Malam apa ini? Malam Ahad insyaallah. Jadi naat itu ada 2. Yang dijelaskan tadi di sini namanya naat hakiki. Naat hakiki contohnya ja'a Zaidun al-akilu, ra'aitu Zaidan al-akila, marartu bi Zaidin al-akili. Kalau nakira ja'a rajulun akilun, ra'aitu marartu bi rajulin akilin.
Marartu bi rajulin aqilin. Itu sebenarnya na'at isim sifat punya isim domir. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu itu isim fa'il. Isim fa'il yang mempunyai isim domir. Cuma tidak dikatakan domir mustatir. Punya domir di situ, al-aqil punya domir. Anggaplah kita bayangkan ada domir. Kalau al-aqil domir apa? Huwa. Ada domir huwa di situ. Huwanya itu kembali ke siapanya di situ? Man'utnya Zaidun. Itulah tadi dikatakan di atas apa namanya? Halaman berapa? Sudah tadi dikatakan na'at hakiki itu wa huwa ar-rafi'u li dhamiril man'ut. Na'at hakiki itu marafa dhamirnya man'ut. Maksudnya dhamirnya man'ut. Ada isim dhamir dari isim fa'il yang menjadi na'at itu, itulah isim dhamirnya kembali ke man'ut. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu na'at punya isim dhamirnya itu kembali ke man'utnya. Kalau berupa isim dhamir berarti namanya na'at hakiki. Ada yang zahir itu namanya na'at sababi. Contoh, ja'a Zaidun al-mahiru abuhu. Ja'a Zaidun al-mahiru abuhu. Telah datang Zaid yang mahir. Karena ada di sini abu yang menjadi ma'mul, siapa yang mahir? Bapaknya, maka al-aqil itu tidak ada lagi isim dhamirnya. Al-mahir tidak ada isim dhamirnya yang kembali ke terus di al-mahiru. Di situ sudah tidak ada isim dhamir yang kembali ke man'utnya. Kenapa bisa? Sebab isim dhamirnya kembali ke mudhofun ilainya, abu. Ja'a Zaidun al-mahiru abuhu. Hu-nya itulah yang kembali ke man'utnya. Berarti siapa yang di rafa? Isim zahir abu. Paham enggak? Saya ulangi. Dan dimaksud dengan na'at sababi isim yang marafa dhamir, yang marafa isim zahir. Isim yang marafa isim zahir atau isim yang marafa ma'mulnya. Ja'a Zaidun al-mahiru abuhu. Telah datang Zaid yang mahir, bapaknya. Tadi kalau na'at hakiki telah datang Zaid yang mahir. Al-mahir mengandung isim dhamir itu kembali ke manutnya. Makanya ditahu siapa yang mahir. Karena huwanya itu kembali ke manutnya, berarti itulah yang mahir. Sedangkan kalau na'at sababi, ja'a Zaidun al-mahiru abuhu, siapa yang mahir? Nah, sudah tidak ada isim dhamir. Yang mahir adalah bapaknya. Berarti dia marafa isim zahir atau marafa ma'mul. Bukan lagi isim dhamir. Terus mana isim dhamirnya? Yang kembali ke man'ut. Makanya syaratnya ma'mul itu harus sandar kepada isim dhamir yang kembali ke man'utnya. Begitu. Dan ma'mulnya itu jadi fa'il. Coba saya tes kalian dulu. Kelompok B. Coba awas Arabnya setelah datang para santri yang mahir gurunya. Setelah datang para santri yang mahir gurunya. Ja'a, tulis ke situ supaya bisa keuang nih. Yang aku bayangkan ini. Setelah datang para santri yang mahir
ustaznya. Telah datang santri yang mahir, telah datang para santri yang mahir ustaznya. Nah, coba sebut. Ja'at tullabu al-mahiru, mahiruna atau mahiru? Mahiruna atau mahiru? Kenapa al-mahiruna? Hah? Apa? Itu besar suaranya. Yang mahir itu gurunya. Jadi khusus natsababi itu hanya mengikuti man'utnya pada i'rab dan ma'rifah nakironya. I'rab dan ma'rifah nakironya. Kalau dari segi mudzakkar muannasnya, mufrad mutanna jamaknya, mudzakkar muannas dan mufrad mutanna jamaknya itu mengikuti ma'mulnya. Ma'mulnya. Dan ada kaidahnya itu. Kalau jumlah fi'liyah itu berapapun fa'ilnya, maka fi'ilnya tetap mufrad. Apa namanya? Farah. Fira. Fi'il wajib mufrad. Maka ja'a Zaidun, ja'a tullabu atau ja'a talibuna al-mahiru, ustazu yang mahir ustaz. Makanya al-mahir tetap pakai mufrad. Tetap pakai mufrad. Al-ustaz sebagai fa'ilnya al-mahir, inilah yang dimaksud dengan isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Ustazu harus ada isim dhamir yang kembali ke man'utnya. Berarti zuhum. Kenapa hum? Ya jamak. Nah, contoh lagi. Saya melihat para guru yang apa? Yang rajin santrinya. Apa rajin? Nasyitun. Shin. Nasyid. Telah datang para apa tadi bilang? Para ustaz ya, para ustaz. Telah datang para ustaz yang rajin santriwatinya. Yang rajin santriwatinya. Bisa juga mujtahid, boleh. Bisa mujtahid pakai mujtahid. Al-mujtahid boleh boleh. Apa?
Apa? Saya melihat ro'a itu guru para ustaz atau guru ustaduna guru mudarrisuna ra'aitu mudarrisina ra'aitul mudarrisina al-mujtahid al-mujtahida apa ya? Yang rajin. Siapa yang rajin? Para santriwati itu tholibat. Mujtahid saja pakai yang bersungguh-sungguh santrinya. Bisa jadi artian rajin. Itu pakai al-mujtahid, pakai mudzakkar atau muannas? Ya, muannas harus mengikuti man'ut. Berarti ra'aitul mudarrisina al-mujtahidat. Kalau dari segi i'rab mengikuti man'utnya. Ra'aitul mudarrisina al-mujtahidata. Kenapa? Al-mujtahidata tholibatun tholibatuhum. Kenapa bisa? Saya kira harus mengikuti. Tetap dia pakai isim mufrad. Tetap pakai mufrad. Tetap pakai mufrad. Anunya apa namanya? Isim tetap pakai mufrad naatnya ketika naat sababi. Apa? Naatnya. Naat kan al-mujtahidat. Mufradnya dia dihukumi seperti fi'ilnya. Kan begini, tholibat itu kan fa'il, toh? Fa'il dari mana? Mujtahidat. Itu mujtahidat pakai muannas, pakai jama' atau pakai mufrad? Tetap pakai mufrad. Di fi'ilnya mufrad, berarti dihukumi mufrad. Tetap pakai mufrad. Coba buka kembalian umum. Kalau coba saya salah. Apa namanya? Bidayah. An-na'tu sababi yakunu mufradan.
Kenapa? Ini an-natus sababi yakunu mufradan. Nat sabab itu selamanya jadi mufrad. Karena kan begini, nat sabab itu kan butuh fa'il. Ketika naatnya berupa isim fa'il atau sifat musyabbah bismil fa'il. Atau butuh naibul fa'il ketika isim sifatnya itu adalah isim maf'ul atau isim mansub. Kalau dia butuh fa'il atau naibul fa'il berarti fi'ilnya itu, naatnya itu disamakan dengan fi'ilnya. Fi'ilnya kan fi'il wajib mufrad, berarti dia selamanya mufrad. Untuk memperjelas begini, naat hakiki mengikuti dari semua aspek 4. Sampai sini paham? Itu naat hakiki. Kalau naat sababi ini 4 dibagi 2. Bagi 2. Pertama, mufrad mutanna jamak. Mufrad mutanna jamak tidak mengikut. Tidak mengikut. Itu terakhir ini. Dari segi ma'rifah nakirah dulu. Ma'rifah nakirahnya mengikuti man'ut. Kan kalau naat sababi ada man'ut, ada ma'mul. Ada man'ut, ada ma'mul. Ma'rifah nakirahnya harus mengikuti man'ut. Itu ma'rifah nakirah. I'rabnya harus mengikuti man'ut. Itu di 2. Ma'rifah nakirahnya saja dengan i'rabnya. Sedangkan mudzakkar muannasnya mengikuti ma'mulnya. Kalau ma'mulnya tadi muannas maka dikasih jadi muannas gitu. Sekalipun ma'mulnya, kalau ma'mulnya muannas itu berarti naatnya menjadi muannas sekalipun man'utnya mudzakkar. Terus kita pakai jamak. Ja'a Zaidun al-mahiru, terlihat Zaid yang mahir mamanya, ibunya. Berarti ja'a Zaidun al-mahiratu ummuhu. Kenapa al-mahiratu? Karena yang mahir adalah ibunya. Yang mahir ibunya, kan kebetulan mungkin empat ibunya, berarti pakai al-mahirat atau al-mahiratu. Tetap pakai al-mahiratu karena dihukumi seperti fiilnya wajib mufrad. Al-mahiratu ummahatun. Ummahatuhu. Yang mahir ibu-ibu, hunya itu kembali ke Zaid. Bisa dipahami? Gitu kalau naat. Jadi naat terbagi 2, hakiki dan sababi. Sebenarnya ada lagi satu. Naat. Ada di sini nanti dibahas. Ada di naat, ada naat maqtu. Enggak ada. Naat diputus. Naat terputus. Naat maqtu.